Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Viva. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan Viva harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pembelajaran pada kali ini adalah meneruskan pembahasan tentang masalah pokok ekonomi yang berada di bab 2 dalam materi ekonomi kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan apa arti masalah pokok ekonomi. Yang kedua adalah bisa menganalisis permasalahan pokok ekonomi klasik. Yang ketiga adalah bisa menganalisis permasalahan pokok ekonomi modern. Oke, sebelum saya terangkan satu persatu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian pasti pernah mengalami merasa uang jajannya itu adalah kurang. Nah, pada saat kamu minta tambahan sama orang tua, kok masih merasa kurang banyak. Sepertinya ada saja kebutuhan yang belum terpenuhi dengan jatah uang jajan kalian. Kenapa contoh masalah ekonomi ini selalu terjadi? Sebenarnya masalah ekonomi yang kalian hadapi itu juga dirasakan oleh orang tua kalian. Mana orang tua kalian juga merasakan hal yang sama. Oke, pada hari ini akan saya bahas satu persatu dengan tujuannya. Yang pertama adalah apa arti dari ekonomi. Jadi arti dari ekonomi itu adalah masalah ekonomi yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya apa? Intinya bahwa keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak dan nggak terbatas. Sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Inilah masalah ekonomi klasik yang sering banget kalian alami. Contoh masalah ekonomi yang lain, seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, bahwa uang jajan yang kalian terima itu kok masih merasa kurang, itu juga termasuk masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga contoh yang lain adalah terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian saya ajak untuk mengenal jauh tentang masalah pokok ekonomi. Dalam teori ekonomi ini, masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik, yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Akan saya terangkan satu persatu masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik ini pertama kali gaungnya pertama kali diawali oleh Adam Smith pada tahun 1870, di mana dalam teori ekonomi klasik itu muncul 3 permasalahan, yaitu produksi, 2 adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Masalah apa yang timbul dalam produksi adalah sebelum ke permasalahan, produksi itu artinya proses mengubah bahan baku jadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang ataupun jasa. Nah, permasalahan apa yang timbul dalam produksi barang ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia itu, barang dan jasa itu kan harus selalu tersedia. Nah, permasalahan yang muncul ini adalah berkaitan dengan produksi barangnya. Misalnya apa? Cara memproduksi barang. Yang kedua, jenis barang apa yang akan diproduksi. Misalnya aja, kalian sebagai pengusaha, kalian itu akan memproduksi baju jadi. Nah, bagaimana cara memproduksi baju jadi ini? Jenis barang apa yang akan diproduksi baju jadi ini, bahan bakunya apa yang dipakai, apakah kain katun, apakah kain satin. Nah, itu adalah masalah pokok ekonomi
klasik yang terjadi pada saat produksi. Setelah masalah produksi terselesaikan, muncul masalah yang kedua, adalah masalah distribusi. Apa arti dari distribusi? Adalah kegiatan menyalurkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Masalah yang timbul yang kedua setelah produk jadi, masalah yang timbul adalah bagaimana produk yang saya buat tadi itu bisa terdistribusikan, bisa tersampaikan ke konsumen. Nah, alat transportasi apa yang bisa digunakan oleh pengusaha agar mudah tersampaikan? Apakah pakai alat transportasi lewat jalur udara atau pakai lewat jalur darat? Apakah pakai mobil pribadi atau mobil sewa? Setelah semua permasalahan distribusi itu teratasi, muncul masalah yang ketiga, yaitu adalah konsumsi. Nah, arti dari konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tapi terkadang ada masalah yang muncul pada saat konsumsi ini. Apakah barang yang sudah saya produksi tadi diterima konsumen langsung, dikonsumsi, atau dipakai, atau justru malah terbuang sia-sia? Alasannya kenapa? Karena harga produknya yang nggak terjangkau konsumen atau kualitas produknya yang nggak bagus. Dari contoh-contoh masalah ekonomi itu akan dipertimbangkan oleh produsen ketika membuat produk. Di sisi lain, konsumen juga diminta untuk meningkatkan daya belinya agar bisa menyerap setiap produk yang dihasilkan oleh produsen. Jadi, kesimpulannya, masalah pokok ekonomi klasik itu adalah permasalahan yang sangat sederhana, yaitu yang terjadi pada produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Oke, akan kita lanjutkan adalah masalah pokok ekonomi modern. Teori ini menyebutkan masalah ekonomi modern sebagai masalah ekonomi mikro. Karena apa? Dalam ekonomi mikro terdapat teori yang mempelajari perilaku konsumen secara lebih detail, hingga faktor pendorong penentuan harga pasar. Teori ekonomi modern ini jauh lebih kompleks daripada teori klasik. Maka dari itu, teori ini membahas 3 masalah pokok ekonomi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah what, barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya terangkan satu persatu, di mana adalah masalah pokok yang pertama adalah what, barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Masalah yang muncul dalam barang dan jasa apa yang harus diproduksi adalah pertama, upaya menentukan apa yang akan diproduksi. Karena ini adalah merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi modern. Jadi kalau pengusaha ingin memproduksi baju jadi, itu ada 2 pilihan, baju jadi untuk seragam sekolah atau baju jadi gamis untuk para muslimah. Itu produsen harus bisa menentukan apa yang akan diproduksi. Yang kedua adalah berapa jumlah barang yang diproduksi. Apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi, bisa-bisa berakibat pada kerugian bahkan kebangkrutan bagi produsen. Yang ketiga adalah masalah yang ketiga adalah muncul atas penilaian atas dasar karakteristik manusia. Karena sejatinya manusia itu memiliki dasar karakteristik yang pertama adalah sifat tidak pernah puas. Sehingga setiap produk itu membutuhkan inovasi tanpa henti.
Yang kedua adalah menyukai hal-hal yang praktis. Sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk memperoleh kehidupan manusia. Yang ketiga adalah sifat ingin diakui dan dihargai. Sehingga bagi beberapa kalangan ingin memiliki barang-barang yang bersifat prestis atau mewah. Yang keempat adalah rasa ingin tahu, sehingga cenderung membutuhkan barang-barang yang mendukung rasa ingin tahu mereka. Itu adalah beberapa permasalahan yang muncul lebih kompleks dari barang dan jasa apa yang harus diproduksi yang dikumulatifkan dalam quote. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Maksud dari masalah ekonomi how ini muncul apabila produsen setelah menentukan apa yang akan diproduksi tadi di quote, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara produksi ini erat kaitannya dengan mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Nah, untuk menentukan bagaimana cara memproduksi yang sesuai, maka produsen harus memikirkan teknik produksi apa yang harus digunakan. Apakah pakai tenaga mesin atau tenaga manual? Yang ketiga adalah sumber daya yang ada. Masalah yang muncul adalah sumber daya yang ada. Kenapa? Karena produsen itu harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efektif dan efisien untuk mereka. Yang ketiga adalah permasalahan yang muncul di ekonomi modern. Yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, yang istilahnya adalah for whom. Setelah masalah pokok ekonomi modern yang satu ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar hingga sampai kepada konsumen. Jadi intinya apa? Soal siapa yang memerlukan barang atau jasa. Tadi Iva sudah memberi contoh akan memproduksi gamis itu untuk siapa dan memproduksi baju seragam untuk siapa. Itu harus jelas kepada siapa yang memerlukan barang dan jasa ini. Yang kedua, siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa ini yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. Bisa juga karyawan, karena dengan adanya barang yang sudah laku, itu akan dinikmati oleh karyawannya dengan mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, dalam merumuskan untuk siapa suatu barang atau jasa diproduksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan. Yang pertama adalah apa barang yang diproduksi. Kedua, siapa pengguna produk dan distribusinya. Yang ketiga, apakah angka pengangguran di tempat pemasaran itu sangat tinggi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya masalah pokok ekonomi klasik itu adalah masalah pokok yang sederhana. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern itu lebih kompleks permasalahannya. Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, ada tugas untuk anak IPS, yaitu silahkan kalian buka UK1 halaman 15 sampai 20. Silahkan kumpulkan karena ini adalah sebagai bahan penilaian kognitif. Yang kedua adalah untuk anak IPA, mengerjakan UK halaman 25, kumpulkan juga dan ini sebagai bahan penilaian kognitif. Sebelum saya akhiri, silakan like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.